Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah baik ya, dan pastinya tetap semangat. Hari ini kita masih belajar tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kalau kita kemarin membahas tentang pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Nah, kali ini kita membahas perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaannya ya di wilayah lain, yaitu pertempuran 5 hari di Semarang yang terjadi 15 sampai 20 Oktober 1945. Kapan terjadi pertempuran 5 hari di Semarang? Pada tanggal 15 sampai 20 Oktober 1945. Pertempuran 5 hari di Semarang merupakan serangkaian pertempuran Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 15 sampai 20 Oktober 1945 di Semarang terjadi pertempuran hebat antara pejuang Indonesia dengan tentara Jepang. Peristiwa diawali adanya desas-desus bahwa cadangan air yang berada di Semarang diracuni oleh Jepang. Nah, untuk membuktikan hal tersebut, Dr. Karyadi melakukan pemeriksaan. Saat melakukan pemeriksaan, Dr. Karyadi ditembak oleh Jepang sehingga gugur. Dengan meninggalnya Dr. Karyadi, rakyat menjadi marah. Sehingga terjadilah pertempuran yang dikenal dengan pertempuran 5 hari di Semarang. Untuk mengenang peristiwa tersebut, didirikan Tugu Muda. Untuk mengenang jasa Dr. Karyadi, namanya diabadikan menjadi nama sebuah rumah sakit di Semarang. Tokoh-tokoh yang terlibat langsung dalam pertempuran 5 hari di Semarang antara lain 1. Mr. Wongsonegoro, 2. Dr. Karyadi, 3. Dr. Sukaryo dan Sudankomidza, 4. Dr. Sunarti. Pertempuran selanjutnya yaitu pertempuran Medan Area yang terjadi pada tanggal 10 Desember 1945. Pertempuran Medan Area bermula pada kedatangan sekutu ke Medan setelah proklamasi. Berita proklamasi kemerdekaan baru sampai di Medan tanggal 27 Agustus 1945 yang dibawa oleh Teuku Muhammad Hasan. Pada tanggal 9 Oktober 1945, pasukan sekutu yang diboncengi tentara Belanda mendarat di Medan dipimpin Brigadir Jenderal T.E. de Kelly. Pada awal Desember, pihak sekutu memasang papan yang bertuliskan Fixes Boundaries Medan Area, yang artinya batas resmi wilayah kota Medan. Karena tulisan itulah pertempuran dikenal dengan Pertempuran Medan Area. Pertempuran berikutnya yaitu Bandung Lautan Api yang terjadi pada tanggal 24 Maret 1946. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung pada tanggal 24 Maret 1946. Dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka, meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan Nika Belanda menggunakan kota Bandung sebagai markas militer dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 23 Maret, sekutu mengeluarkan ultimatum agar kota Bandung dikosongkan. Menanggapi hal itu, Tentara Republik Indonesia Bandung menerima perintah, akan tetapi sebelum meninggalkan kota Bandung, masyarakat membumi hanguskan Bandung Selatan. Peristiwa ini dikenal dengan Bandung Lautan Api.
Pertempuran selanjutnya yaitu Palagan Ambarawa yang terjadi pada tanggal 20 November sampai 15 Desember 1945. Pada tanggal 20 Oktober 1945, Brigadir Battle membawa pasukannya mendarat di Semarang. Pertempuran yang terjadi di Desa Jambu dan Ngipi dipimpin oleh Letkol Sarbini dan Sumpeno. Dalam pertempuran tersebut, Letkol Isdiman gugur. Dengan gugurnya Letkol Isdiman, pimpinan diambil alih oleh Kolonel Sudirman. Kolonel Sudirman dalam pertempuran menggunakan siasat perang gerilya. Apa itu perang gerilya? Perang gerilya yaitu menyerang secara mendadak dan menghilang atau berpindah tempat. Pertempuran selanjutnya yaitu Puputan Margarana yang terjadi 20 November 1946. Pada tanggal 2 dan 3 Maret 1946, sekitar 2.000 tentara Belanda mendarat di Bali. Belanda ingin mendirikan suatu negara boneka di wilayah Indonesia bagian timur. Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai dibujuk oleh Belanda untuk bekerja sama. Ngurah Rai menolak mentah-mentah ajakan tersebut. Saat kondisi di mana pasukan Ciung Wanara terdesak, Ngurah Rai mengeluarkan perintah puputan atau pertempuran habis-habisan. Dalam pandangan pejuang Bali itu, lebih baik berjuang sampai kesatria daripada jatuh ke tangan musuh. Akhirnya di tempat inilah I Gusti Ngurah Rai gugur bersama pasukannya. Peristiwa ini yang kemudian dicatat sebagai Puputan Margarana. Nah, berikut adalah gambar dari I Gusti Ngurah Rai, tokoh Puputan Margarana yang duduk di sebelah kiri. Ini ya, ini I Gusti Ngurah Rai. Nah, jadi perjuangan mempertahankan kemerdekaan di Indonesia yang melalui pertempuran antara lain pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, pertempuran 5 hari di Semarang pada tanggal 15 sampai 20 Oktober 1945, pertempuran Medan Area pada tanggal 10 Desember 1945, Bandung Lautan Api 24 Maret 1946, dan Palagan Ambarawa 20 November sampai 15 Desember 1945. Dan yang terakhir, Puputan Margarana pada tanggal 20 November 1946. Alhamdulillah ya. Materi kita tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia sudah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat, tetap semangat belajar. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.